Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bergabung di Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita berdoa dulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tadi udah ada Icil, kemana? Keluar lagi. Baik, Bapak. Kita akan mulai dari tugas dulu ya, yaitu kosakata. Yang pertama ada kata darojatahu. Kemudian yang kedua ada kata akhodu. Yang ketiga ada kata uzkuru. Yang keempat ada kata tawalla. Yang kelima ada kata ata. Keenam ada kata al-ummalu. Yang ketujuh ada kata masna'a. Oke, baik. Kata yang pertama yaitu kata darojatahu. Bu Risa, Bu Napiri, sudah siap kita diskusi? Iya Ustaz. Bu Risa, Cek, halo, halo. suaranya kecil, Bu Risa. Baik ya. Apakah sudah dilihat ke kamus belum kata ini? Kata-kata kosakata yang ditugas? Saya belum Ustaz mau Belum. cetak. Oh, Bu Risa ganti dulu device-nya. Tadi Icil dah. Oh, udah masuk.
Ya, baik, sudah ada. Sudah siap semua? Bu Risa, Icil? Ustaz. Baik. Icil, suaranya sudah ada? Oke, nggak apa-apa. Untuk kata darajatahu, sudah ada yang lihat di kamus belum? Atau dikira-kira kira-kira dari kata apa nih darajatahu nih? Daroja, Ustaz. Daroja. Daroja. Stripnya apa, Bu? Ustaz. Halaman 395. Ya, betul. Halaman 395. 395. Daroja. Stripnya domah, Ustaz. Ya, berarti daroja ya deruju. Arti dasarnya apa, Bu? Arti dasarnya berjalan. Iya, betul ya. Daroja tahu itu dari kata daroja ya deruju. Makna dasarnya adalah berjalan. Nah, untuk kata daroja tahu sendiri, maknanya apa nih? Kira-kira? Derajatnya atau gelarnya, Ustaz? Ya, derajatnya atau gelarnya, betul. Baik. Kemudian kata yang kedua, akhadhu. Dari kata apa nih? Kira-kira? Akhoda. Akhoda, iya. Halaman 11, Ustaz. Halaman 11, ya betul. Stripnya Stripnya doma, sebentar. ya stripnya doma. Ya, domah. Makna dasarnya apa, Bu? Mengambil. Mengambil, ya. Betul. Berarti kalau akhodu, mereka telah mengambil. Ada wawunya itu menunjukkan mahum, ya. Kemudian uzkuru. Ini dari kata apa nih? Zakaro. Zakaro. Iya, betul. Ada di halaman berapa, Icil? Belum nyari, Bos. Belum nyari. Bu Risa atau Bu Napiri, halaman berapa? 448, Ustaz. Ya, 448, betul. Stripnya domah ya. Zakaro yadkuru. Artinya apa kata dasarnya? Menyebut. Menyebut. Ya, kalau udkuru, Sebutlah. sebutlah atau mengingatlah ya. Zikir, sebutlah. Oke. Kemudian kata tawalla. Ini dari asal kata apa nih? Ini agak susah nih memang. Walia bukan, Ustaz. Walia. Halaman berapa, Bu? Halaman 1852. 1582 atau 1852? Iya salah. Sebentar, Ustaz. 1052 ya? 1582. Walia. 1582. Benar nggak? Oh iya, 1582. 1582 benar nggak? Iya, Ustaz. 1582. Iya, betul ya. Artinya, arti dasarnya dekat ya. Tapi Dekatnya. kalau tawalla setelah ditambah ta artinya berpaling. Kenapa gitu, Pak Ustaz? Kenapa? Kok berpaling? Ya, Kan dekat kan? Kenapa jadi berpaling gitu ya, Cil? Iya, kan itu lawan katanya. jadi begini. Dalam bahasa Arab, ketika ada penambahan huruf, maka itu merubah makna. Misalkan dari 3 huruf menjadi 4 huruf, menjadi 5 huruf, gitu. Jadi dari walia menjadi tawalla itu kan ada tambahan
huruf ta, kemudian tasdid sama tasdid kan? Itu yang menjadikan perubahan makna gitu. Nah, nanti kita akan ketahui di pelajaran sorof ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat ke bawahnya dari halaman walia, ada kata tawal enggak di tawalla enggak di bawahnya? Di bawah mana? Bawah walia ada kata tawalla enggak? Tawalla. Tawalla mengurus atau menguasai, Ustaz. Tawallal amr itu mengurus, Tawalla betul. menguasai. Kalau tawallal amr itu artinya mengurus atau memimpin. Tapi kalau tawalla sendiri jadi berpaling. Ya, kalau tawalla sendiri artinya berpaling. Karena ada tak sama iya. Jadi Benar. begini, sebentar. 1582. Saya lihat tuh di kamusnya. Nah, di bawahnya itu tawal al-amr, kemudian strip keduanya ada anhu kan? Di bawah tawal al-amr, kemudian strip yang kedua ada anhu ya. Oh iya, Artinya tawalla berpaling anhu. kan? Berpaling dari. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian kata ata. Ini ada di halaman berapa? 6. Dan 6 ya, 6. Stripnya apa, Bu? Stripnya kasroh, Ustaz. Oh iya, stripnya kasroh ya, betul. Berarti ata ya i. Sudah hadir semua ya? Pak Khairul apa kabar? Alhamdulillah bikhair, Pak. Alhamdulillah. Jadi berangkat ke Solo, Pak? Insya Allah besok, Pak. Oh, Sudah besok. sholat Jumat, pada Jumat. Baik. Kemudian kata al-ummal. Al-ummal ini dari kata apa nih? Amala. Amila. Amala. Amila apa amala? Amila. Amila. Ada di halaman berapa? 972. 972 ya, amila ya. Betul. Artinya Turut atau pekerja. ya bekerja atau membuat beramal ya. Oh, Atau beramal. al-ummal Bukan sendiri artinya apa? buruh. Buruh atau pekerja, karyawan ya. Kemudian nomor 7 masna'a. Masna'a ini apa? Masoa ya? Bukan. Masna'a. Pabrik, Masoa. Ustaz. Dari kata apa nih? Sona'a. Sona'a. Halaman berapa? 796. 796 betul ya. Artinya 796. artinya membuat. Kalau masna itu artinya Membuat. tempatnya, tempat membuat sesuatu atau pabrik ya. Pabrik. Ya, pabrik atau perusahaan, tempat produksi ya. Jadi masna itu tempat produksi. Jadi tempat apapun ketika di situ ada suatu produksi maka disebutnya masna'ah. Baik.
Seperti itu ya untuk kosakata. Kita lanjut ke, atau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Belum. Yang ata tadi artinya apa, Ustaz? Ata itu arti dasarnya datang. Oh, jadi datang gitu, Ustaz. Datang. Apa ya? Ya, datang. Kata kerja enggak dalam bahasa Indonesia? Ya gini, kalau dalam bahasa Arab, ata itu kata kerja, datang. Kalau dalam bahasa Indonesia, datang kata kerja bukan? Datang kata kerja. Kata kerja. Ya, kata kerja kan, datang. Berarti Atta Halilintar datang. Iya. Nah, itu Bisa, Cil, bisa. perlu ditanya, Atta Halilintar itu atanya dari bahasa Arab atau dari apa itu? Kalau dari bahasa Arab berarti datang. Halilintarnya, Halilintar. nah dari mana itu? Apakah dari bahasa Arab juga atau bukan ya? Ya. Nah, itu pentingnya kita apa ya? Kalau memberi nama dengan bahasa Arab harus hati-hati ya. Karena ada maknanya. Ada lagi pertanyaan? Belum, Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi jawabannya. Nah, kemudian yang ini. Menyusun kalimat. Nomor 1, coba dari Bu Risa. Ya rofa'a atau apa sih itu, Ustaz? Yarfa'u. Yang terakhir. Ya rofa'u. Ya, gini Ya saya baca. rofa'allahu. Coba Ibu baca Ya dulu rofa'u. kalimatnya dari 1, 2, 3, 4 baru disusun, Bu. Terus gimana, Ustaz? Ya rofa'a Allahu ar-rasula darajatahu. Baik, ya betul ya. Yarfa'ullahur rasula darajatahu. Artinya apa, Bu? Allah meninggikan derajat Rasulnya. Iya. Allah meninggikan Rasul derajatnya atau derajat ya. Allah meninggikan Rasul derajatnya atau kedudukannya ya. Oke, yarfa artinya meninggikan atau mengangkat. Baik. Bu Nafiri nomor 2, Bu. Saya artikan dulu ya. Itu dia laki-laki. Waqalaman. Nulis ya. Kolaman itu pena. Pena. Nah, kitaban, kitab, akhodu. Akhodu kitaban wa kolaman. Akhoduhum kitaban wa qalaman. Begitu, Bu? Iya, Pak. Mau dirubah enggak? Oke. Yang lain mau ngasih jawaban lain? Akhozu apa? Akhadu mengambil. Mengambil. Kitabah wa qalaman akhaduhum. Kitaban wa qalaman akhaduhum. Oke. Ada lagi? Tadi yang Bu Napiri salah sedikit. Ya, nomor 2 itu jawabannya adalah hum akhadu kitaban wa qalaman. Mereka telah mengambil Pulpen dan buku. Kitab, buku dan pulpen. Jadi kitaban dulu. Hum akhadu. Nah, di sini kan ada kata kerja. Nah, ini kata kerjanya nggak boleh mendahului hum. Ya. Jadi hum dulu. Hum akhadu kitaban wa qalaman. Kalau akhaduhum yang diambil humnya bukan kitaban kolamnya.
Jadi kalau dibaca akhaduhum, nah, nanti yang disangka yang diambil humnya. Ya. Baik, nomor 3. Iya. Kecil, nomor 3. Kalau ini sama nggak? Allah uzkuru gitu enggak? Beda ya? Gimana Kayak dia? tadi, kan tadi humnya harus di depan tuh Pak Ustadz. Iya, tetapi kan gini, boleh di depan, boleh di setelahnya. Tapi kalau untuk nomor 2 itu harus di depan. Kalau nomor 3 belum tentu. Ayo, Icil, Berarti, Bapak. bentar. Mau diartikan dulu boleh? Zikron itu kan menyebut, mengucapkan. Uskuru itu ucapkanlah ya. Ucapkanlah, sebutkanlah. Kasiron itu banyak. Banyak. Allah, Allah. Ucap uzkuru, Iya. ucapkanlah. Terus Ucapkanlah. yang kedua, Allah dulu apa zikron dulu ya? ya terserah. Ucapkanlah. Iya. Yang keduanya apa? Allah apa dikron? Zikron. Dikron. Berarti setelah dikron, Ucapkanlah menyebut Allah kasiron. Kayaknya salah deh. oke. Nggak apa-apa. Pak Hairul, mau ikut jawab, Pak? Ucapan. Saya dengar aja Pak, dengar Pak, saya Pak. Oke. Bu Risa, mau ikut jawab, Bu? Uzkuru Allahu zikron kasiron. Uzkurullaha. Ya, Allahnya fathah. Uzkurullaha. Allah. Ya, yang betul. Zikron kasiron. Betul ya. Jadi yang betul adalah uzkurullaha dzikran katsiran. Artinya sebutlah nama Allah berupa sebutan yang banyak. Banyak. Nah, gitu. Dzikran ini sebutan. Apa ya? Zikir ya. Zikir yang banyak. Baik. Nomor 4. Ke Bu Risa. Oh iya. Belum Nomor sempat 4. nyari artinya, Ustaz. Yang ini ada sedikit salah ya. Jadi ba'danya diganti dengan an. An itu bahwa. Nih, nomor 4 kan yang terakhirnya ba'da ya. Ba'da. Nah, ba'danya diganti dengan an. Huruf ain dengan nun, huruf jar an. Oh. An. Artinya apa ya, Ustaz? Sesuai dengan yang di kamus tadi. Tawalla itu kan berpaling ketika disambung dengan huruf an, huruf jar an. An tawalla. An dari. An itu apa? Dari ya? An dari ya, bisa diartikan dari. Tawalai. Tawalai sih. Tawalla. Ya, kata dimulai dengan kata tawalla, betul, bisa tawalla betul. Yang pertama tawalla, yang kedua apa nih? Coba sama-sama. Rojulun. Tawalla rojulu. Ar-rajulu. An islamihi. An islamihi. Islami. Ya. Jadi tawalla rajulu an islamihi. An islami. Telah berpaling seorang laki-laki dari keislamannya. Islamannya. Murtad ya. Itu. Baik, nomor 5 sama-sama. Kata yang pertama apa? Tadi Masna apa, Pak Ustadz? Masna itu pabrik atau tempat produksi. Pabrik datang. Al umalu ata masna ahum. Salah sedikit.
Al-umalu atah. Ini home-nya boleh di tengah. Al-ummal tidak nomor pertama. Berarti home. Atta. Ya. Atahum. Datanglah mereka. Atahum. Gini. Yang tadi Icil, soalnya home nah, terus sekarang kata saya tanya kerja. Icil dulu satu-satu ya. Icil nomor pertamanya kata apa? Home. Oke. Bu Risa kata pertamanya apa? Home Aku aja masna'a. kayak nomor 2. Home Atta Masna'al Ummal. Oke. Bu Nasiri, kata yang pertamanya mulai dari kata apa? Hum. Home. Oke. Pak Hairul mau ikut jawab? Oke. Kata yang pertama adalah Masna'a, bukan. dimulai dari kata ata. Hah? Datanglah mereka. Yang kedua al-ummalu. Yang ketiga Masna'ahum. masna'a. Yang keempat hum. Ini kenapa home-nya bisa di belakang, Ustaz? Yang tadi nggak boleh di belakang. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, susunan kalimatnya begini, atal ummalu masna'ahum. Ya. Pertama dimulai dengan ata, enggak al-ummal, karena al-ummal ini bentuknya jama ya, lebih dari satu ya, jadi pekerjanya lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu maka kata kerjanya harus juga mengikuti. Nah, karena di sini ata kata kerjanya bentuknya dasar, maka kata kerjanya harus di depan. Ata al-ummalu. Nah, adapun di sini kenapa humnya terakhir? Karena masna'a ini pabrik, humnya kembali kepada al-ummal. Jadi telah datang para pekerja ke pabrik mereka. Bagaimana, bisa dipahami? Oh, Ustaz tadi berarti ata Atal ummalu masna'ahum. Telah datang para pekerja ke pabrik mereka. Gimana, Pak Ustadz? Pak Ustadz pasti kan ada rumusnya nih. Ya. Kapan hum bisa di depan, kapan hum bisa di belakang. Nah, perhatikan. Jadi dalam pola bahasa Arab, SPOK-nya itu kan ada dua ya. Ada SPOK, subjek, predikat, objek atau keterangan. Yang pertama, ada yang pola yang kedua itu adalah predikat dulu baru subjek. Jadi gini, dalam pola bahasa Arab itu bisa dimulai dari subjek berupa isim, baru kata kerja, atau kata kerja dulu baru isim ya sebagai subjeknya. Nah, kalau dimulai dari isim ya, jadi dimulai dari subjek, maka predikatnya, kata kerjanya itu harus mengikuti jumlah subjeknya. Gitu. Seperti Kata kerja apa? mengikuti jumlah subjeknya. Kalau subjeknya di depan. Misalkan kata al-ummalu, ya ini kan subjeknya al-ummalu. Al-ummalu ini kan dia isim dengan arti banyak kan, pekerja yang banyak. Nah, maka kata kerjanya itu nanti harus mengikuti jumlah daripada subjeknya. Nah, nanti kita akan belajar di tema setelah tema ketiga ya. Nanti isim dari segi jumlahnya gitu. Jadi misalkan
1 orang Rasul, 2 orang Rasul, 3 orang Rasul, itu bagaimana perubahannya nanti itu akan kita pelajari di isim dari segi jumlahnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kepada kata kerja setelahnya kalau isimnya atau subjeknya berada di depan. Agak susah ya menjelaskannya karena kita ini berkaitan dengan sorob. Nanti kita habis ini pelajaran kita ada sedikit-sedikit sorob ya. Jadi insya Allah. Sementara seperti itu loh jawabannya. Gimana Icil? Sedikit ada gambaran nggak? Belum. Belum. Nanti dipikirin. Iya. Jadi gini, seperti ata. Ya ini nomor 5 ini kan ada kata kerja ata ya. Seluruh kata kerja dalam kamus Al-Munawwir yang dimulai dari bintang, misalkan kayak tadi rofa'a yarfa'u atau misalkan kata yang ini nih, mana? Daroja, akhoda, ya kan? Waliya, ata. Ini adalah kata kerja dasar untuk tunggal semua. Gitu. Jadi untuk tunggal, di mana subjeknya kalau ditaruh setelah kata kerja ini semua, itu bebas. Daroja ini boleh dipakai. Tapi kalau subjeknya berada sebelum kata dasar daroja, akhoda, zakaro, maka ini kata kerja ini akan berubah sesuai dengan jumlah subjeknya. Kalau subjeknya 1 orang, bagaimana? Kalau subjeknya 2 orang, misalkan laki-laki, perempuan, atau dua-duanya perempuan, atau dua-duanya laki-laki, bagaimana? Ada ditambah apa? Misalkan akhoda ditambah apa? Gitu. Nanti itu perubahannya di situ. Nah, untuk nomor 5 ini, al-ummalu, ya ini kan dia jamak ya, artinya jumlahnya banyak. Nah, karena jumlahnya banyak, sementara kata kerjanya ata ini kan kata kerja dasar. Nah, karena kata kerja dasar ini nggak boleh ditaruh setelah kata al-ummal. Jadi harus di depan ata baru al-ummal. Bagaimana? Ada sedikit pencerahan? Dikit. Oke, yang lain bagaimana? Ya, nanti di sorof aja Ustaz. Ya, nanti kita Sama-sama akan Ustaz. belajar di sorob. Nanti aja. Ya, memang agak saya menjelaskannya harus pakai sorob, nanti agak melebar ya. Misalnya nanti di sorob ya. Kita akan lanjutkan dulu gini. Saya akan memberikan materi ini dari mulai dasar bisa nyambung ya. Termasuk ini ada sedikit revisi ya. Tadi saya tambahkan materi baru karena ini sangat berkaitan dengan sorob. Nanti kalau kita belajar sorob maka ini ada materi yang sangat dasar di sorob untuk kita ketahui ya. Baik, kita langsung ke materi dulu ya. Materi isim bagian kedua itu berdasarkan huruf yang membentuknya. Kalau di fiil yang pernah kita pelajari itu kan juga ada fiil berdasarkan huruf penyusunnya ya. Kalau di fiil kan ada sahih, ada mu'tal. Masih ingat nggak? Iya Ustaz. Masih ingat ya? Kalau sahih coba ada berapa bagian? Sahih terbagi 3 kalau fiil ya. 3. Yang pertama apa? Salim. Salim. Yang kedua? Mahmus. Mahmuz. Yang ketiga? Satu lagi. Gimana Ustaz? Mudo'af. Muta'ad. Oh, muda'af. Ya, jadi kalau di fiil kan ada sahih, ya sahih itu ada salim di bawahnya, ada mudo'af sama mahmuz. Kalau yang kedua mu'tal ada 4 ya kan? Yang pertama apa? Misal. Ada misal. Yang kedua ada ajwa,
Ada Najwa, nakis Nakis, Lafif. Latif. sama Nakut, lafif. nakun. Nah, itu adalah kalau di fiil. Nah, sekarang di isim juga sama. Jadi ada huruf yang membentuk. Jadi huruf hijaiyah yang membentuk suatu kata dalam isim itu juga ada pembahasannya, di mana huruf-huruf hijaiyah yang membentuk suatu isim itu terbagi kepada dua istilah. Yang pertama disebut jamid, isim jamid. Yang kedua disebut mustaq atau isim mustaq. Nah, apa itu isim jamid? Isim jamid adalah isim yang tidak diambil atau dibentuk dari isim lain. Itu. Jadi kalau ada suatu isim, ya, di mana isim itu dia bukan pecahan atau bukan bentukan dari isim yang lain, maka itu disebut isim jamid. Nah, untuk isim jamid ini ada dua bagian atau ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama isim zat atau isim jenis, yang kedua isim makna atau isim yang bermakna. Ini yang disebut dengan isim jamid. Nah, apa isim zat atau isim jenis? Isim zat adalah isim yang tidak diambil dari bentuk lafaznya itu akan kalimat fiil. Jadi kalau ada suatu kata isim itu tidak diambil darinya fiil, gitu. Jadi kita nggak nanya nih fiilnya apa gitu. Jadi kalau nggak kita mencari atau tidak bisa mencari kata kerjanya, maka itu termasuk isim zat. Itu. Atau dalam kata lain, menunjukkan suatu makna yang lebih konkret yang biasanya berbentuk fisik, seperti benda, hewan, atau anggota badan. Nah, gitu. Jadi kalau yang berbentuk isim yang bermakna fisik, itu biasanya termasuk isim zat. Contohnya di sini al-ardu, bumi. Kata al-ardu itu kita tidak terbentuk dari misalkan fiil apa. Misalkan arodo, apakah larodo, enggak. Jadi al-ardu ya al-ardu, seperti itu. Kemudian kata angkabut, laba-laba. Nah ini jadi enggak kita bisa cari dari akaba atau kabata, enggak. Jadi memang sudah seperti itu. Ya, nama-nama hewan seperti itu. Makanya di Kamus Al-Munawir itu kalau nggak salah di bagian belakang itu ada gambar-gambar, ya. Kemudian ada bahasa Arabnya, ya, di bagian belakang itu. Jadi ada hewan, ada alat, ya. Nah, itu ada biasanya nama-nama yang tidak dibentuk dari kata kerja, seperti itu. Kemudian kata ar-rajul, laki-laki, ya. Ini tidak dibentuk dari fiil misalkan rojala, dari ar-rajul, seperti itu. Kemudian kata batnun, perut, atau domir, nahnu, semua domir, ya, itu tidak dibentuk. Misalkan anta, apa dari anata atau anita, ya enggak. Jadi anta, ya anta. Itu sudah menjadi maklum, itu adalah domir. Memang aslinya begitu. Itu adalah disebut dengan isim zat. Ya. Nah, untuk contoh-contoh dalam Al-Quran, terutama kata al-ardu sama kata ar-rajul itu banyak. Nahnu juga banyak dalam Al-Quran, ya, karena domir. Itu yang pertama, ya. Jadi bagian daripada isim jamid itu adalah isim zat, ya. Jadi ada isim zat seperti itu. Kemudian yang kedua, ada isim bermakna. Nah, isim makna ini adalah isim yang menunjukkan makna dan tidak diikuti oleh waktu. Jadi isim itu bermakna tapi tidak diikuti waktu.
Maksudnya bahwa isim makna lebih menunjukkan makna sesuatu yang abstrak. Nah, ini lawan daripada zat. Jadi kalau tadi zat berupa fisik, ini non fisik, ya, non fisik. Nah, biasanya terbentuk dari suatu kata kerja, ya. Tetapi ketika sudah menjadi isim makna, dia tidak ada kaitannya dengan kata kerja itu dari segi waktunya. Kan kalau kata kerja itu ada waktunya. Misalkan fi'il madi perbuatan yang telah berlalu gitu kan. Kalau fi'il mudhari perbuatan yang sedang dan akan. Jadi ada waktunya gitu. Tetapi ketika suatu isim terbentuk dari kata kerja, nah, ini tidak terikat dengan waktunya, maka disebut dengan isim makna. Dan isim makna ini ada 4. Yang pertama masdar, yang kedua isim zaman yang jamidah, ya. Yang ketiga isim makan yang jamidah, dan yang keempat adalah isim adad, yaitu bilangan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Mungkin dengan contoh. Nah, kita masuk ke contoh ya. Kemudian yang kita mulai dari isim yang pertama adalah masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan makna suatu perbuatan atau peristiwa tanpa terikat oleh waktu. Dalam bahasa Arab, masdar mempunyai beberapa pola atau wazan. Nah ini, jadi ada polanya, ada wazannya. Pola umumnya adalah fa'lun. Misalkan kata nasrun, ini kata dasarnya dari nasoro, ya. Nasoro, fi'il madinya nasoro, kemudian terbentuk menjadi wazan fa'lun itu nasrun. Nasoro artinya telah menolong. Yansuru artinya sedang menolong. Ketika berubah menjadi fa'lun, ya, wazannya atau polanya fa'lun jadi nasrun, itu artinya pertolongan. Nah, kata pertolongan itu tidak terikat dengan waktu, berbeda dengan sedang menolong, telah menolong. Seperti itu. Kemudian kata fathun. Fathun ini dari kata dasar fataha. Fataha itu makna dasarnya artinya membuka. Nah, ketika terbentuk wajan pol atau polanya fa'lun, fathun, maka kata fathun itu bermakna kemenangan atau pembukaan. Gitu. Kalau kata kerjanya fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka. Nah, kalau fathun itu pembukaan, kemenangan. Kata kemenangan itu tidak terikat dengan waktu. Kemudian kata dorbun. Kata dorbun ini berasal dari kata doroba, di mana doroba itu memukul. Doroba telah memukul, yadribu fi'il mudhari'nya sedang memukul. Nah, kemudian berubah menjadi pola fa'lun, dorbun artinya pukulan. Kata pukulan dalam bahasa Arabnya dorbun itu tidak terikat dengan waktu, makanya disebut dengan masdar, yaitu isim yang bermakna. Kemudian kata khaufun, ya, kata khaufun ini berasal dari kata kerja khofa, ya, kho alif sama fa, khofa. Kata khofa artinya takut. Setelah takut, ya khaufu sedang takut. Nah, khaufun ketakutan. Gitu kan. Ini adalah isim yang bermakna. Kemudian kata wad'un, ya. Wad'un ini dari kata dasarnya wado'a. Wado'a meletakkan. Yada'u sedang meletakkan. Kalau wad'un artinya peletakan. Itu. Jadi inilah yang disebut dengan masdar,
ya, suatu isim yang terbentuk dari kata kerja di mana polanya berupa pola fa'lun. Huruf ada 3 huruf, berarti huruf fa'lun, ada huruf pertama berharokat fathah, kemudian huruf yang kedua berharokat sukun, dan huruf yang ketiganya itu adalah tanwin. Tanwinnya ini sebenarnya boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasroh, karena ini isim ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Bisa, Ustaz. Oke. Baik. Kemudian contohnya dalam Al-Quran nih. Pertama surat As-Saff ayat 13. Allah berfirman, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Jadi pada ayat ini ada 2 masdar sekaligus, kata nasrun sama fathun. Gitu. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Seperti itu. Wa basyiril mu'minin. Dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini kata nasrum minallah tidak diartikan menolong, tetapi pertolongan. Nah, pertolongan dari Allah. Wa fathun itu tidak diartikan membuka, tetapi kemenangan yang dekat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Saya mau tanya nih. Di ayat pertama ini ya, surat As-Saff ayat 13. Ada kata kerja enggak? Ukhra. Ukhra. Ukhra ini kata kerja apa? Fi'il amr. Bil amar. Kayaknya salah deh. Ukhra ini lebih kepada sifat ya. Oke, selain ukhra, ada kata kerja enggak yang lain? Tuhibbu bukan, Ustaz. Tuhibbu. Tuhibbu fil apa ini? Fi'il yang depannya tak dori. Ya, betul ya. Tuhibbunaha. Nah, ini adalah fi'il mudhari. Nah, sedikit saya jelaskan. Untuk tadi contoh al-ummal. Nah, kalau al-ummal, nah ini kan tuhibbu ini berasal dari kata apa coba kata dasarnya nih? Tuhibbu. Fi'il madinya apa nih? Apa? Ini dari habba ya, dari habba, kemudian ahabba ya. Artinya apa ya? Menyukai atau mencintai ya, tuhibbunaha ya. Nah, ini ada waw dengan nun ya. Ada asalnya kan ahabba yuhibbu, ditambah waw dengan nun nih, tuhibbunaha gitu. Ada tuhibbuna kemudian domir ha. Nah, nanti kalau kata al-ummal di depan di sini, kalau kita bikin kalimat di luar konteks ayat ya, kalau ukhronya diganti dengan al-ummal, ini bisa kalimatnya begini. Al-ummalu yuhibbunaha, misalkan begitu. Taknya diganti dengan ya. Karena kan huruf mudhoro'ah kan ada 4 ya. Ada Anita, ada Hamzah, Nun, Iya, sama Ta. Ya. Jadi masing-masing nanti punya fungsi. Kapan menggunakan Ta, kapan menggunakan Iya, kapan menggunakan Nun, kapan menggunakan Hamzah, itu nanti tergantung kepada posisi subjek di depannya. Kira-kira seperti itu. Ada kata kerja lagi? Artinya apa, Ustaz? Kenapa? Wa ukhra tuhibbunaha.
Yang Wa keluar. ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra itu dan yang lainnya ya. Jadi lebih kepada apa ya? Ukhra itu lainnya ya. Jadi dia lebih kepada sifat di situ. Kalau di di Arab itu lebih kepada sifat. Dan kalau di terjemahan kita lihat tuh sebentar. Ukhra itu kata dasarnya ukhra itu sebenarnya bermaknanya lain, yang lain ya, yang lain. Jadi tidak bermakna kata kerja di situ. Kalau dalam terjemah itu diartikannya wa ukhra itu dan ada lagi ya. Jadi yang lainnya gitu dan ada lagi. Gitu wa ukhra itu ukhra lainnya ya. Jadi lebih kepada isim bukan kata kerja, lebih dekat kepada sifat ya. Wa ukhra tuhibbunnaha. Jadi ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 12-nya itu kan Allah berfirman yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum. Jadi orang-orang yang dari mulai ayat 11 ya. Dari mulai ayat 10. Jadi di ayat 10 nyambung ke 11 ya, orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu lebih baik untuk mereka jika mereka mengetahui yaitu berupa apa? Yaghfir lakum dunubakum di ayat 12. Mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah atas dosa-dosa mereka dan dimasukkan kepada surga Allah yang di dalamnya ada sungai-sungai mengalir. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha dan yang lainnya adalah ada karunia ya. Karunia lainnya yang mereka sukai yaitu pertolongan dari Allah. Seperti itu. Jadi nyambung dari mulai ayat 10. Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Baik. Kemudian di ayat kedua surat Yunus ayat 62 Allah berfirman ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ada kata khaufun nah di sini ya. Ini dari kata khafa ya khafu. Kata khafa fi'il madhi khafa itu termasuk fi'il apa? Mu'tal apa sahih? Mu'tal. Mu'tal apa? Ajwa. Ya, mu'tal ajwab betul. Khafa ya khafu ya. Mu'tal ajwab. Ya, di sini khaufun ya. Khafa ya khafu itu alifnya berarti ada unsur wawunya karena di masdarnya muncul wawu. Khafa ya khafu khaufun ketakutan. Kalau diartikannya sih ala inna auliya Allahi la khaufun tidaklah sungguhnya para wali Allah itu mereka tidak khawatir ya tidak khawatir atas diri mereka walahum yahzanun dan mereka tidak ada rasa sedih ya. Jadi kalau orang-orang yang dekat sama Allah itu mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Itu kalau mereka orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, di ayat kedua ada kata kerja enggak? Yahzanun. Yahzanun. Yahzanun, fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa nih? Tahzan. Hazana. Hazana apa hazina? Nah, fi'il madinya adalah hazina ya. Jadi
hazina yahzanu, fa'ila yaf'alu. Ya, kalau buku la tahzan. Kalau ini fiilnya yahzanun fiil mudhari. Nah, yahzanun ini perhatikan nih susunan kalimatnya nih. Walahum yahzanun. Ya, kalau humnya di depan, maka kata kerjanya enggak enggak menggunakan kata dasar, tapi ada tambah wawu dengan nun, ya kan? Ini kan yahzanun itu kan kata dasarnya hazina yahzanu, ya kan? Karena di depannya ada hum, maka ditambah wawu dengan nun, yahzanuna, seperti itu. Kalau humnya ditaruh setelah kata kerja yahzan, maka nggak pakai yahzanuna, tapi yahzanuhum, seperti itu. Tetapi itu jarang digunakan, ya. Biasanya hum. Kalau apa Pak Ustadz? Nih, perhatikan. Di sini susun kalimatnya kan hum, kemudian kata kerja ya, yahzanun. Hum ini kan banyak, ya kan? Nah, kemudian yahzanun ini kan kata dasarnya hazina yahzanu, ya kan? Nah, karena hum ini banyak, maka yahzanu itu tidak menggunakan kata dasar, tetapi tambahkan dengan wawu dengan nun. Yahzanuna. Inilah tambahan wawu dengan nun menunjukkan banyak untuk hum. Karena jamak gitu Ustaz, jadi Ya, karena nambah. jamak. Berbeda lagi kalau misalkan humnya diganti dengan huwa. Kalau humnya diganti huwa, nah baru yahzanuna, ya ini kata kerjanya kembali kepada dasar. Huwa yahzanu. Seperti itu. Kenapa enggak wala yahzanuhum? Wala yahzanuhum. Kalau wala yahzanuhum nanti akan dipahami apa ya, diartikannya dan tidak menyedihkan mereka, seperti itu. Sementara di sini kan yang sedih, yang tidak sedih merekanya, bukan mereka yang disedihkan. Paham nggak? Jadi hum ini sebagai subjek gitu Ustaz. Nah, subjeknya. Jadi gini, kalau kalimatnya walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih, artinya begitu. Tapi kalau humnya setelah yahzanun dan tidak menyedihkan mereka. Ya, ngerti. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Bisa kan? Jadi ya gimana? Kalau misalnya anta berarti tahzanu. Anta. Misalnya nih diganti anta berarti tahzanu. Iya betul. Jadi kalau Oh, iya, wala iya. anta tahzanu, betul. Kalau huwa wala huwa yahzanu. Yahzanu. Kalau antum wala antum Yahzanuna. Yahzantum. kalau antum tinggal ganti ianya dengan ta. Wala antum Tahzanu. tahzanuna. Tahzanuna. Ya, kan gini. Kalau Iya juga dong. gini, masih sudah belum belajar domir ya? Yang huwa huma hum itu apa Iya, namanya? udah Ya ya. Ustaz, kayaknya domir sering muncul deh. Boleh Iya, gini. di-spill dulu nggak? Ya, domir itu kan ada berapa? Ada 14 ya. Huwa, Ya, huma, huwa hum. huma hum hiya Iya, huma hum. huma, hunna. Ya kan? Anta, Anta, antuma, antum. antuma antum, Anti, antuma, anti, antuna. Ana, nahnu. Ya kan? anana. Nah, perhatikan. Domir yang 14 itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu adalah orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga itu penggunaan kata kerjanya biasanya diawali dengan huruf iya. Jadi kayak gini, huwa yahzanu, huma
yahzanani, nanti gitu. Hum yahzanuna, seperti itu. Nah, kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu bagian kedua. Nanti kata kerjanya dimulai dengan ta. Jadi kalau anta tahzanu, gitu. Antum tahzanuna, gitu. Nah, yang bagian ketiga adalah ana nahnu, ini orang pertama. Kalau ana, nanti kata kerjanya menggunakan hamzah. Ana ahzanu. Kalau nahnu, tinggal diganti dengan nun. Nahnu nahzanu. Seperti itu. Mulai ada gambaran? Mulai ada gambaran, Ustaz. Nah, Kalau Ana Ustaz, ana ahzanu. Hamzah. Nazanu. Nazanu. Ana Bener kan? ahzanu. Kalau nahnu nahzanu. Oh, nahnu nahzanu. Zanu. Jadi fungsinya yang anita ya hamzah, nun, iya sama ta. Hamzah itu untuk ana, nun itu untuk nahnu, iya untuk domir orang ketiga. Orang ketiga. Iya humahuna. Nah yang anta untuk domir orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Siap. Mulai nyambung ya. Nyambung. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Nanti insya Allah kita akan banyak ngulang, nanti disorop ya. Moga-moga nanti isim ini kelar, kita akan ke sorop. Ini nanti disorop. Tapi kalau teman-teman ini kalau biasa, kalau dulu ngambilnya jurusannya IPA, insya Allah soropnya gampang. Karena apa ya, sorop ini lebih kepada penggunaan logika yang kuat ya. Jadi kalau kita sudah biasa, apalagi kita biasa menggunakan rumus-rumus kayak matematika kayak apa, itu nanti di sorop itu banyak digunakan itu logika. Insya Allah gampang kok. Saya aja bukan jurusan IPA bisa ya. Saya jurusan bahasa dulu bisa. Baik. Atau biasanya gini, kalau teman-teman sudah menguasai satu bahasa, misalkan bahasa Inggris, itu biasanya bahasa lain bisa, gitu. Karena ada kemiripan bahasa itu. Apalagi kalau sudah pernah belajar bahasa asing yang lainnya, itu insya Allah bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum. Cukup ya, baik. Kita lanjutkan. Tadi yang pertama isim zat ya. Lebih kepada fisik dan non fisik ya, isim zat dan isim makna. Yang kedua adalah isim zaman jamidah. Apa isim zaman jamidah? Yaitu isim yang mengandung makna waktu tertentu atau keterangan waktu, di mana tidak diambil dari isim lainnya. Nah, jadi jamidahnya tidak diambil dari isim lainnya. Contohnya kata hina, artinya ketika. Kata qabla artinya sebelum. Kata ba'da artinya setelah. Kata anifan artinya barusan. Kata al-ana artinya sekarang. Ini adalah isim-isim yang mengandung makna waktu. Maka disebutnya isim zaman. Dan isim ini tidak diambil dari isim yang lainnya atau tidak beririsan dengan isim yang lainnya. Jadi sudah begitu keterangannya. Hina diartikannya ketika, qabla sebelum, kan? Nah, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada anifan barusan, al-ana sekarang. Sampai sini paham? Paham, Pak Ustadz. Paham ya? Kita nanti gini, isim zaman itu sebenarnya ada dua, ada jamidah, ada yang tidak jamidah. Kalau isim zaman doang ya tidak pakai jamidah, berarti dia ada beririsan dengan kata kerja, ada irisan dengan bentuk isim yang lainnya. Kalau ini tidak beririsan, kata hina ya hina, qabla ya qabla. Baik. Yang seperti ini sebaiknya dihafal ya. Jadi hina, qabla, ba'da, anifan, karena tidak banyak ya. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an surat Yunus, surat Al-Maidah dulu ayat 101.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asyia'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina. Nah, ada kata hina ya. Jadi di sini hina yunazzalul Qur'an. Nah, di sini hina ketika. Ini kenapa di sini mengandung makna waktu? Perhatikan, setelah kata hina ada kata yunazzalu. Siapa yang tahu nih? Yunazzalu ini fiil apa? Mudore. Fiil mudhari. Oke, saya mau tanya ke Bu Napiri. Yunazzalu ini fiil mudhari. Fiil madi dasarnya dari kata apa, Bu Napiri? Nazala, turun. Nazala. Oke, ya. Nazala. Kemudian berubah kepada yunazzalu, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Nazala yanzulu. Yunazalu. Nazala yanzilu, Bu. Oh, yanzulu. Fa'ala yafilu. Nazala yanzilu. Bu Napiri masih ingat ya pelajaran Selasa kemarin? Iya. Yang kata apa itu? Yang tabawwa'a ya? Nggak ingat. Ya kan? Ini bukan yang jadi itu. Yunazilu itu mudhari yang dijadikan pasif. Bukan ya, Ustaz? Yunazzalu, betul. Betul pasif juga ya. Sebentar. Yakfiru yukharu. Nazzala yunaz. Betul ya. Ini pasif ya. Tapi sebelum menjadi pasif, nah ini kan gini. Seperti yang kalau kemarin Bu Nakri ikut di hari Selasa kan ada kata tabawwa'a, dari bawa'a kemudian bawa'a kemudian jadi tabawwa'a gini. Nah, sedikit beririsan dengan sorob ya. Jadi nanti di ilmu sorob itu apa ya? Sorob itu nanti akan mempelajari perubahan kata kerja ya. Perubahan kata kerja dari paling dasar yaitu fi'il madi. Di mana fi'il madi paling dasar itu jumlah hurufnya 3. Itu paling dasar. Nah, seperti yunazzalu, ini kan dikembalikan kepada kata kerja yang 3 huruf dulu, yaitu nazala. Gitu. Kemudian dari fi'il dasar yang 3 huruf itu, nanti disebutnya yang 3 huruf itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Nah, dari 3 huruf ini nanti berkembang sampai tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf maksimal. Gini. Misalkan kata fa'ala ya, kata fa'ala itu bisa jadi fa'ala pakai tasdid, kemudian bisa jadi af'ala gitu kan, kemudian bisa jadi istaf'ala. Itu adalah semuanya dari dasar fa'ala. Sama seperti yunazzalu itu dari nazala yanzilu, kemudian ditambah tasdid nazzala ya, yunazzilu, kemudian nanti bisa ditambahkan lagi dengan anzala. Nah, di sini kalau yunazzalu itu sudah dari nazzala. Nazzala yunazzilu, kemudian dimajhulkan jadi yunazzalu, ya kan? Masih ingat rumusnya dari aktif ke pasif kalau fi'il mudhari? 1 huruf sebelum akhir, harokatnya A. Fathah. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari huruf pertama didomahkan, 1 huruf sebelum terakhir difathahkan. Kalau fi'il madi gimana pasif? Kasroh. Nah, huruf pertama domah, 1 huruf terakhirnya itu di 1 huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan ya. Betul ya. Kira-kira seperti itu ya gambaran mukadimahnya untuk sorob kira-kira. Nanti insya Allah saya agak susah kalau mau diselingi karena nanti harus selesai dulu ininya tingkatannya ya. Nanti biar disorobnya lebih mudah. Bagaimana, bisa dipahami? Mohon maaf nih ya, ada barisan dengan sorob.
Ada pertanyaan? Jadi ada gambaran sorofnya nanti gimana ya Ustaz? Iya, jadi mohon maaf kalau sudah mulai saya sindir-sindir sedikit sorobnya, karena nanti memang di sorob itu itulah berupa rumus-rumus ya, rumus harokat, rumus huruf tambahan, nanti merubah jadi makna kayak tadi, kenapa jadi dari dekat menjadi berpaling seperti itu nanti ada apa ya, ada rumusnya. Baik. Mohon maaf ya kalau agak jauh. Kemudian di ayat kedua surat Yunus ayat 91 itu ada kata al-ana ya. Sekarang. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang misalnya baru sadar ya, padahal dulu wa qad asaita engkau telah berbuat maksiat atau berdurhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunta minal mufsidin, dan dulu engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini ada kata al-ana ya. Ada kata kerja enggak di ayat ke-91 ini? Surat Yunus. Icil, ada kata kerja enggak? Oh gitu. Kunta kan ya? Kunta Pak Ustadz? Enggak ada. Bu Risa, ada kata kerja enggak? Asoita. Maaf, Bukan sih. ada ondel-ondel lewat. Asoita bukan Ustaz. Asaita, iya, asaita betul. Ini fil apa nih asaita? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, ondel-ondel lewat, suaranya kenceng. Padahal saya udah berada di ruangan paling belakang saya. Masih kedengaran juga ondel-ondel. Asaita, fi'il madhi. Fi'il dasarnya apa nih asaita? Ada yang tahu? Asaita, fi'il dasarnya apa nih? Bu Napiri? Asota. Aso. Aso. Aso ya, ain, sod sama iya yang tidak bertitik ya. Berarti fi'il apa tuh? Mu'tal bukan? Salah. Mu'tal. Najis. Najis ya, aso ya. Aso, betul. Ada kata kerja lagi selain aso ita? Kunta itu kata kerja bukan? Kunta, iya. Kata kerja betul. Kata kerja apa nih? Madi mudhari? Madi, betul. Ya. Tadi. Nah, sedikit saya tambahkan lagi nih, ada beririsan dengan sorob ya. Dengan tadi yang perubahan kata kerja dengan subjeknya. Seperti asoita itu adalah subjeknya anta. Jadi kalau fi'il madi subjeknya anta, maka di akhirnya tinggal tambah ta. Asoita. Kana jadi kunta. Nah, kalau fi'il ajwab kana huruf tengahnya dihilangkan. Jadi tinggal huruf pertama dengan huruf terakhir, dan huruf terakhirnya disukunkan. Jadi dari kana jadi kun, kemudian tambah ta. Kalau anta kunta. Seperti qala ditambah ta, jadi anta jadi kulta. Seperti itu. Nah, itu sedikit irisan ya dengan perubahan daripada subjek kepada predikat seperti itu. Nanti itu ada di sorob juga. Itu di sorob namanya tasrif lugawi. Jadi gini, saya sedikit contohkan begini ya. Satu kata kerja, misalkan kata kerja doroba ya. Doroba itu kan memukul. Nah, kalau disorobkan dengan ditasrifkan dengan jumlah subjeknya ya dari huwa humahum,
Itu bagaimana perubahannya begini. Saya lapalkan aja ya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Itu adalah perubahan kata kerja disesuaikan dengan subjeknya. Jadi kalau subjeknya apa, kata kerjanya apa, seperti tadi. Jadi kalau huwa, doroba. Kalau huma, doroba. Panjang baknya ada alif. Kalau hum, dorobu, ada wawu dengan alif. Kalau hiya, dorobat. Kalau huma mu'annas, dorobata. Kalau hunna, dorobna. Nanya pendek. Karena nanti kalau panjang nahnu, dorobna, itu nahnu. Tapi kalau hunna, dorobna, pendek. Kalau anta, dorobta. Kalau antuma, dorobtuma. Kalau antum, dorobtum. Anti, dorobti. Antuma, dorobtuma. Antunna, dorobtunna. Ana, dorobtu. Nahnu, dorobna. Nanya panjang. Mulai ada gambaran? Icul dulu waktu SD disuruh kayak gitu Pak Ustadz. Iya, biasanya Tapi kalau sekarang udah lupa. waktu kecil kan kita suruh ngapal doang kan? Sama kalau R dulu, tapi udah lupa. ya, biasanya kalau kita waktu kecil itu hanya disuruh ngapal sementara fungsinya belum dijelaskan kan? Kalau di pondok seperti itu biasanya. Jadi namanya tasrifiyah. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, seperti dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtum, sampai itu benar-benar secepat mungkin sampai benar lidahnya nempel dengan kalimat-kalimat itu. Nanti baru dijelaskan fungsinya seperti itu. Seperti asoita, ini anta. Kalau huwa aso. Jadi aso, aso, asoya, hum ya, asau. Nanti kalau hiya, asot, asaita, asauna. Kemudian asaita, asaituma, asaitum. Asaiti, asaituma, asaitunna. Asaitu, asaina. Seperti itu. Itu nanti perubahan-perubahannya akan kita pelajari di ilmu shorof. Mohon maaf, sudah lewat waktunya. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Belum Pak Ustadz. Belum Ustadz. Ini rumusnya banyak ya. Jadi Memang begini benar. loh, bahasa Arab itu memang banyak rumus, tetapi sebenarnya beririsan. Nah, insya Allah agar nanti kita tidak cepat lupa, nanti saya akan banyak latihan. Setiap habis tema ada latihan untuk murojaah supaya tidak lupa. Karena kalau tidak begitu itu akan lupa. Gitu. Ondel-ondel. Iya, lewat lagi. Itu mau pulang Ustadz, tadi berangkat. Cepet ya. Ya, aduh semalam bisa 2-3 kali nih karena jalan depan rumah 24 jam kan dari portal, jadi aduh. Padahal saya udah di kamar paling belakang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Ya Ustadz. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Karena ini pelajarannya sudah mulai agak susah, jadi kalau ada mau diskusi di grup atau japri silakan ya kalau ada pertanyaan gitu. Karena memang sudah ada irisan dengan shorof. Ini baik, insya Allah cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.